Saudara, lantas bagaimana penerapan hukum soal kasus remaja yang diduga diperkosa oleh guru, kades, hingga polisi ini, saudara? Kita ulas bersama dengan pakar hukum sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Salam sehat. Alhamdulillah, selamat malam Mas. Ya, Kalau kita lihat ini keterangan dari polisi ini dijerat dengan pasal 81 ya, ayat 2 tentang perlindungan anak dan juga ada persetubuhan anak di situ. Ini menurut Anda seperti apa dan penjelasannya sebagaimana? ya, pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ini memang dibuat dalam rangka sebagai lex specialis untuk memberikan perlindungan anak. Siapapun, setiap orang yang melakukan persetujuan, baik dengan iming-iming, baik dengan tipu daya, kalau nggak salah lihat seperti itu, kemudian pemberian-pemberian yang lain Mhm. adalah dipidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Nah, inilah saya kira suatu kejahatan yang sangat biadab sekali. Karena apa? Subjek korbannya itu adalah orang sangat baik, relawan. Mhm. Relawan yang sedang membantu pemerintah setempat, pemerintah desa dalam menanggulangi suatu peristiwa adat. Kok Mhm. dilakukan suatu tindakan? Ini saya kira tidak cukup hanya pasal 81, Mas, Jadi tapi menurut Anda ada pasal penyerta lain yang memberatkan? yang memberatkan seperti kasus yang di Jawa Timur, yaitu apa? PP 23 2020 tentang kebiri, khususnya adalah guru, oknum guru, Oke. dan oknum kades, dan oknum polisi. Karena tiga orang ini, tiga orang yang memberikan suatu, harus punya kewajiban memberikan perlindungan pada anak. Tapi kok Mhm. malah merusak anak. Begitu, Mas. Berarti menurut Anda, tidak hanya pasal yang dikenakan saat ini, tapi karena mereka, adalah guru, polisi, kemudian mereka juga harusnya memberikan perlindungan kepada korban, sehingga hukuman mereka harus diperberat. Iya, Menurut Anda harus kebiri, begitu? iya, kebiri ini harus mulai diterapkan. Karena kalau kita lihat peristiwanya, ternyata tindakan ini bukan hanya sekali ya. Adalah Mhm. suatu peristiwa dari bulan April 2022 sampai Januari 2023. Artinya kalau dihitung adalah 10 bulan. Makanya tadi Pak Kapolres mengatakan tindakan itu, kejahatan itu berpindah-pindah. Ada tadi di sekretariat, ada di Mhm. rumah, ada di tempat-tempat lain. Artinya apa? Suatu yang biadab sekali, Mas. Orang yang sedang baik, anak-anak baik lagi sedang Mhm. berlatih membantu masyarakat, dilakukan suatu kejahatan yang merusak masa depannya. Kemudian ada yang menyatakan, tapi keterangan yang disampaikan adalah korban ini diberikan uang sehingga ada yang namanya persetubuhan anak begitu. Pendapat Anda bagaimana? Ya, dalam pasal 81 itu adalah suatu setiap orang yang melakukan iming-iming, Mhm. janji-janji, kan itu loh. Oke, itu Mungkin berarti masuk dalam iming-iming ya, bukan ya dalam sebuah transaksi begitu ya? betul, iming-iming, janji-janji, tipu mujilat ya karena mungkin relawan ini kan dalam rangka mungkin mencari pekerja, pengabdian, diiming-imingin untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Itu arahnya paling ke sana itu, sehingga sampai dilakukan suatu mau untuk melakukan suatu kejahatan tadi. Apapun yang terjadi, seandainya mau sama mau, yang bersangkutan pelaku adalah orang dewasa. Karena undang-undang anak adalah undang-undang memberikan perlindungan anak. Siapapun yang melakukan kejahatan anak Mhm. bersalah terhadap anak yang bersangkutan. Oke, seperti kata Anda, Prof, harus diperberat hukumannya, tidak cukup dengan penjara 15 tahun, tapi harus dikebiri begitu. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana agar mendorong agar korban ini benar-benar mendapatkan keadilan? Ya, artinya kan itu, kalau kita lihat, pidana kan oke, rehabilitatif sudah nggak mungkin, tapi adalah retributif, yaitu pembalasan. Pembalasan pidana maksimal, ini nggak boleh main-main ini, maksimal 15 tahun ditambah kebiri. Oleh karena itu, negara selain pidana yang dijatuhkan oleh para pelaku adalah rehabilitasi. Ini yang menjadikan tanggung jawab negara harus hadir, rehabilitasi anak untuk bisa kembali kepada masyarakat, untuk bisa menjadi pada cita-cita ke depan. Sehingga menjadi trauma yang luar biasa kalau kita lihat suatu peristiwanya. Oleh karena itu dalam seperti ini negara hadir, Polda hadir dalam rangka untuk mencegah. Tokoh-tokoh masyarakat demikian juga.
harus Hmm. merupakan hadir. Karena ini juga merupakan bagian kepedulian. Ketika ada hal yang sangat mengkhawatirkan, ya harus Hmm. dekat mungkin dicegah. Dan saat Inilah ini yang yang tengah dilakukan KPAI ya untuk ya, memenuhi apa saja menjadi hak-hak dari korban. Menurut Prof ya, sendiri selain itu apa lagi yang menjadi catatan ataupun fokus dalam penanganan kasus ini? fokus karena yang biasanya itu kasus anak adalah bagaimana menumbuhkan sikap mental anak, trauma terhadap anak. Sehingga ketika nanti sudah sampai pada umur tertentu, Mhm. bagaimana pendampingan ini tidak hanya cukup sekali, tapi pendampingan ini sampai suatu anak itu betul-betul lepas dari tekanan suatu psikologi. Ini yang cukup biaya mahal dan waktu yang lama bagaimana meningkatkan anak. Negara hadir, Mas. Tanpa itu kasihan ya anak aja. Oke, Karena negara harus hadir, termaksud polisi yang saat ini tengah mengusut kasus ini. Menurut Anda, apakah hukuman diperberat, termasuk kebiri tadi akan berlaku untuk para tersangka ini dalam proses hukum ke depan? kalau undang-undangnya sudah, PP-nya sudah, PP walaupun memang dalam undang-undang anak tidak ada, tapi sebagai pidana tambahan, sebagai aspek pembalasan kepada orang, kenapa tidak dicoba? Wong undang-undang ada. Memang dalam pelaksanaannya ada suatu hambatan. Mengeksekusinya itu yang agak berat gitu loh. Karena kemarin dari kajian-kajian dilakukan dokter tidak mau eksekusi. Tapi kalau suatu perintah undang-undang dan apalagi suatu kejahatan perintah hakim nanti diputuskan seperti halnya kasus Jawa Timur, ya Hmm. mau tidak mau, karena itu sebagai bentuk pembalasan supaya tidak terjadi tempat-tempat yang lain. Kasus kayak gini marak loh, Mas. Hmm. Ada beberapa daerah loh, bahkan malah pendidikan-pendidikan keagamaan muncul di beberapa tempat. Ini kalau tidak ada suatu penanganan yang cepat dan memberikan efek jerah, waduh, rusak ini generasi muda. Ada efek jera, terutama kalau nanti penyidikan yang dilakukan polisi ini akhirnya menemukan siapa sebenarnya otak dari pemerkosaan ini ya, Prof ya? Ya, makanya harus kita kawal ini. Kita kawal nih, walaupun daerah Sulawesi mana Tengah? di Hmm. Sulawesi Tengah, ya kita kawal. Karena ini suatu miniatur yang ternyata tidak ada di Sulawesi Tengah, tapi ada Baik. beberapa tempat juga seperti itu. Terlebih pelakunya diduga adalah oknum polisi dan juga guru. Terima kasih Prof Hipnu, kita kawal kasus ini bersama sehingga keadilan benar-benar tercipta untuk korban. Sekali lagi terima kasih Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof Hipnu telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.